dan mendapat pahala di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, baiklah kami akan melanjutkan kegiatan perlombaan pidato bahasa Indonesia kepada para peserta dari masing-masing kapilah atau dari masing-masing desa yang belum tampil, supaya bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai peserta di panggung yang sangat panas dan dingin ini. Sudah siap? Sudah siap? Iya, terima kasih. Para Dewan Hakim, juga Dewan Juri yang saya hormati, juga yang kami banggakan, para ofisial yang kami cintai, para peserta lomba pidato bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor tampil 17. Karena 16 ini masih kosong sampai detik ini, dan kalau ada pasti ditolak. Ibu Tuti, istrinya Pak Somad, punya anak namanya si Rahmat. Bila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukron lillah, la haula wa la quwata illa billah. Sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang adil hormati, serta teman-teman seperjuangan yang adil cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita, yakni baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, saya Adelia Zahra akan menyampaikan tausiah yang bertemakan Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, sayang tidak sama ibu? Sayang tidak sama bapak? Pastinya sayanglah, masa tidak? Ketahuilah teman-teman, berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Tidak peduli siapapun orang tua kita, apapun pekerjaannya, berapapun gajinya, sebagai anak sudah sepatutnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kulli wali walidayka ilayal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapakmu. Ibunya telah mengandung
keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampinya 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang, ibu, bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Teman-teman, oh teman-teman, coba kita bayangkan ibu mengandung kita 9 bulan, membawa kita kemana-mana, berjalan dengan hati-hati karena takut jatuh. Kalau jatuh, nanti kita ada di perutnya kesakitan. Begitu pula dengan seorang bapak, banting tulang siang malam mencari nafkah untuk kita. Nah, kalau kita durhaka pada mereka, hidup kita tidak akan selamat. Di akhirat akan dilaknat. Sengsara dunia akhirat. Menyesal jika sudah masuk liang lahat. Seperti kisah Alqamah nih teman-teman. Dia seorang ahli ibadah, rajin sedekah, tapi sering menyakiti hati ibunya. Maka dia dihukum oleh Allah. Dia mengalami sakaratul maut yang amat sulit. Ih, serem ya. Asal teman-teman tahu, ridha Allah ada pada ridha orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ridha wahi fi ridha walidin wa sahatallahi fi sahatil walidin. Adapun cara berbakti kepada kedua orang tua, yakni berbuat baik dan selalu mendoakannya. Bila orang tua kita sudah meninggal, doakan selalu mereka. Jagalah silaturahmi keluarganya. Teman-teman, oh teman-teman, boleh tidak ada nyanyi? Ibu mengandung dan melahirkan, menjaga dan membesarkan dengan penuh kasih dan sayang. Janganlah kita suka membangkang. Bapak pula mencari uang, siang malam ia berjuang agar kita bisa hidup senang. Mari kita sama doakan. Yuk teman-teman, kita sama-sama berdoa untuk ibu dan bapak kita. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pergi ke masjid belajar mengaji sama Ustadz Basuki. Bila nanti kita berjumpa lagi, jangan sungkan bila mau minta selfie. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangannya mana? Terima kasih, terima kasih. Selanjutnya kami panggil, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa. Membawa acara yang saya hormati, dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadiroh yang saya hormati. Setiap orang tua pasti sangat menginginkan dan sangat mendambakan mempunyai anak yang soleh dan seperti halnya Teteh. Saya mau tanya boleh? Teteh mau gak punya anak soleh-soleha? Jangankan kita manusia biasa, sekelas Nabi Allah Ibrahim aja. Nabi Allah Ibrahim setahun, 2 tahun setelah beliau menikah, bahkan berpuluh-puluh tahun, belum Allah berikan anak, belum Allah berikan keturunan. Tapi apa yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah? Nabi Ibrahim gak minta sama Allah anak yang kaya, tidak. Nabi Ibrahim gak minta sama Allah anak yang tampan seperti saya, tidak. Tapi apa doanya Nabi Allah Ibrahim?
Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Jawab amin dong. Ulang sekali lagi. Rabbi habli minas solihin. Allah, ya Allah ya Rabb, berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepada kami semua anak yang soleh dan solehah. Kenapa Nabi Ibrahim minta kepada Allah anak yang soleh dan solehah? Karena kalau punya anak soleh, insya Allah pintar. Punya anak pintar, mohon maaf, belum tentu bisa menjamin menjadi soleh. Karena anak yang soleh ini Pak, dia tahu ridho Allah fi ridal walidain wa sutullah fi sutil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Makanya anak yang soleh dia tidak pernah lupa untuk selalu berdoa dan mendoakan ibu dan bapaknya. Anak yang soleh selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, mentakarubkan dirinya kepada Allah. Dia bangun malam tidak lupa untuk mengangkat kedua tangannya. Ngapain? Untuk mendoakan ibu dan bapaknya. Ayo kita semua angkat tangan kita doakan ibu dan bapak kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah jadikan kuburannya rodoh min riyadil jannah. Ayo bareng-bareng. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang soleh dia selalu berdoa dan mendoakan ibu dan bapaknya. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa ibu bapakku, sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Nih seperti di bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, ibu dan bapak karena dia tahu betapa besar nih pengorbanan orang tuanya, pasti tuh anak datang ke rumah orang tuanya. Anak pertama datang ke rumah orang tuanya. Anak yang soleh, galenggang tangan, pasti ada aja yang dibawanya. Punya anak 3, misalkan teteh. Yang satu datang ke rumah, kasih uang 1 juta. Bu, ini saya cuma ada rezeki 1 juta. Teteh nangis aja. Yang kedua datang lagi ngebeliin uang 1 juta. Teteh nangis aja. Yang ketiga masih nangis. Bapaknya nanya, Bu, kenapa masih nangis aja? Saya nyesel Pak, cuma bikin 3. Kalau tahu gini, saya mau bikin 15. Hadirin wal hadiroh yang saya muliakan, jadi kesimpulannya begini, mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus belajar menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Usi wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Paling menegangkan ketika proses melahirkan kita, ibu kita berjuang menahan kesakitan yang luar biasa. Bisa 1, 2, bahkan 3 hari ibu kita dengan tidak tidur sepicing pun. Syukur kau melahirkannya secara normal. Terkadang ibu kita harus rela perutnya dibedah agar kita bisa keluar ke dunia ini. Sehingga berjuang dengan taruhan nyawanya. Tak kalah gelisahnya ayah kita mondar-mandir kesana kemari untuk mempersiapkan segala keperluan kita.
Dewan juri yang saya hormati, mereka lakukan semua itu apakah minta pamrih? Tidak, sama sekali tidak. Ibu bapak kita dengan ikhlas menjalankan perannya sebagai orang tua. Mereka mengeluarkan biaya berapapun akan rela demi kebaikan kita. Mereka menyekolahkan kita agar kita menjadi orang yang pintar, orang yang berguna bagi bangsa dan agama. Mereka akan rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan mereka. Lantas apa yang akan kita lakukan demi kebahagiaan mereka? Tidak lain adalah bakti kita kepadanya. Sebagai anak yang harus kita lakukan adalah selalu berbuat baik kepadanya. Dan jangan sekali-kali berkata ah atau membentak kepada keduanya. Dan yang paling terpenting adalah selalu mendoakan kedua orang tua kita dengan doa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagiro. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Dewan juri serta hadirin hadirat yang berbahagia, kesimpulan dari uraian pidato bahwa berbakti kepada kedua orang tua kita merupakan kewajiban bagi setiap anak untuk mencari keridhaan Allah, sebab keridhaan Allah tergantung kepada kedua orang tua kita. Demikian pidato singkat saya ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi anak yang saleh dan saleha, yang selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik ketika masih hidup, terlebih ketika sudah meninggal. Sebab kelak, mohon maaf masih banyak kekurangan dalam uraian pidatonya. Sebagai akhir pidato, saya mempersembahkan beberapa pantun. Gunung Salak, Gunung Kelabu, awan menutup Pulau Andalas, hutang anak kepada ibu, sumur hidup tiada terbalas, ikan ranak berupa-rupa banyak dijual di Tanjung Balai, hutang anak kepada ibu bapak, sumur hidup tiada ternilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wasyukrulillah amma ba'du. Dengan syair kita mengkaji, dengan syair kita bersenandung, dengan alunan ayat suci Al-Quran, mari kita merenung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi, sang pencipta langit dan bumi, sang penguasa arsy yang selalu mencintai dan mengasihi makhluk yang maasih dan yang mengabdi. Yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita bisa berjumpa, bertatap muka dalam acara Porsadin 8 tingkat Kecamatan Sodong Hilir. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada sang paduka alam, Habib tertinggi, pemimpin sejati yang anti korupsi, yang mampu membawa umatnya dari alam kegelapan jadi terang benderang, sehingga mampu membedakan mana whisky, mana kopi, mana teh botol, mana alkohol. Sang pendobrak kekufuran, penghancur kemunafikan, pembawa umat ke jalan yang benar, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan yang sangat singkat ini, saya akan membawa judul berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa tema yang saya ambil? Karena
untuk mengingatkan diri saya sebagai seorang anak tentang perjuangan dan pengorbanan kedua orang tua. Coba kita bayangkan, ayah mencari nafkah tak kenal lelah. Kaki di kepala, kepala di kaki, derasnya hujan, panasnya sinar matahari bukan merupakan suatu halangan untuk sang ayah mencari nafkah. Karena yang ada dalam benak pikirannya hanya takut sang anak kelaparan. Begitu pula dengan perjuangan sang ibu, 9 bulan mengandung bahkan lebih. 9 bulan bukanlah waktu yang singkat. 9 kali 30 hari per bulan sama dengan 270 hari. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, berbaring lemah, berjalan lesu. Tak cukup sampai di situ. 2 tahun lamanya air susunya diserap, sampai-sampai badannya kurus tak bergairah. Sedang enak-enaknya makan, kita nangis. Sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, kita bangun. Pernahkah si ibu marah? Tidak. Walau sudah melahirkan dengan menahan rasa sakit dan mengeluarkan darah yang tak sedikit, bahkan mempertaruhkan nyawa demi kita, tetapi mereka tetap menyayangi kita tanpa pamrih. Bagaikan embun di pagi hari, tulus, suci dan murni, seperti mentari menyinari bumi, memberi yang tak harap kembali. Sehingga pantaslah Allah berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyusuinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah engkau kembali. Ingat kawan, 2 tahun itu bukan waktu yang singkat. 24 bulan kalau dikali 30 hari per bulan berarti 24 kali 30 sama dengan 720 hari. Ditambah 270 hari di saat hamil berarti 990 hari. Kita telah menyusahkan mereka di saat kita masih bayi, belum lagi masa kanak-kanak, masa remaja dan masa dewasa. Masih saja terus merepotkannya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membalasnya? Tentu tiada hal apapun yang bisa membalasnya karena kebaikan mereka terlalu banyak. Cuma satu hal yang bisa kita lakukan, buatlah mereka senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi untuk kesimpulannya, dari apa yang saya sampaikan, berbuat baik pada kedua orang tua itu merupakan hal yang wajib, sebagaimana telah Allah perintahkan dalam Al-Quran. Mengingat perjuangan dan pengorbanan mereka sungguh tak terhingga. Ucapan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Mamat jualan tomat, yang beli harus hormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat.
masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dijadikan anak yang soleh-solehah dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan penuh berkah ini. Amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Ginda tertinggi anti korupsi, jaksa termulia anti durhaka, yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari arak jadi teh kotak, dari brandy jadi si kopi, dari alam kejahiliahan ke alam keislaman. Is the best man leader of leader, yakni Habibi wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, tabiat-tabiatnya, dan mudah-mudahan selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di antara perkara yang bisa mengantar kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birrul walidain. Ada yang tahu apa itu birrul walidain? Ya, birrul walidain yaitu berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Sahabat-sahabatku, Dedek mau tanya ke teman-teman, mau tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau mau, maka kita harus bisa mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, karena ridho fi ridho walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Begitupun sebaliknya, murka Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Maka kita harus bisa mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita dengan cara kita menjadi anak yang soleh-solehah dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
orang tua? Nah, apabila tidak, maka kita harus bisa menjauhkan diri dari hal tersebut dan mentaati segala yang diperintah oleh kedua orang tua kita. Dan jangan sekali-kali kita berkata kepada mereka, karena itu sebab merupakan dosa dan akan sebab menjadi sebab yang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah bekerja keras banting tulang siang dan malam tanpa lelah, terlebih kepada ibu kita yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, serta merawat kita dengan kasih sayang. Sungguh amat besar pengorbanan kedua orang tua kita. Yuk kita sama-sama doakan kedua orang tua kita. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi anak yang soleh-soleha dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang bolehlah kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang tiada tara, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa pegang teguh iman kita ini hingga akhir hayat kita. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Dewan juri yang bijaksana, hadirin hadirat yang berbahagia. Perkenankan, saya berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan semua untuk menyampaikan pidato yang berjudul berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada 3 hal yang selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sandingkan dalam Al-Quran, yakni pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kedua, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ketiga, aniskurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Pada kesempatan yang baik ini, saya hanya akan membicarakan hal yang ketiga, yakni kepadaku, kedua orang tuamu. Bersyukurlah. Dan di dunia ini, siapakah orang yang paling kita hormati, sayangi, dan yang paling kita dahulukan berbuat baik? Tentu jawabannya adalah kedua orang tua. Mengapa? Pertama, adanya kita di dunia ini lantaran kedua ibu bapak kita. Mustahil kita akan ada seperti sekarang ini jika kedua orang tua kita tidak ada. Setiap manusia lahir pasti karena perantaraan ibu dan bapak, kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa yang hanya melalui perantaraan ibu. Kedua, kedua orang tua kita lah tidak lelah dan bosan merawat kita mulai dari dalam kandungan, setelah kita lahir, bahkan setelah kita dewasa. Kasih sayangnya tidak pernah lekang, dicurahkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mau menengok ke belakang dan merenungkan saat-saat ketika kita masih dalam kandungan, selalu
selama 9 bulan, ibu kita kemanapun pergi selalu membawa kita. Ketika duduk, berjalan, dan tidur, betapa payahnya ibu kita itu. Paling menegangkan adalah ketika proses melahirkan kita. Ibu kita berjuang menahan kesakitan yang luar biasa. Bisa 1, 2, bahkan 3 hari ibu kita dengan tak tidur sepicing pun. Syukur kalau melahirkan secara normal. Terkadang ibu kita harus rela perutnya dibedah agar kita bisa keluar di dunia ini. Sang bapak tak kalah gelisahnya mundar-mandir ke sana ke sini untuk mempersiapkan kelahiran kita. Dewan juri yang saya hormati, apakah mereka lakukan semua itu minta pamrih? Tidak, sama sekali tidak. Ibu dan bapak kita dengan ikhlas menjalankan perannya sebagai kedua orang tua. Mengeluarkan biaya berapapun, mereka akan rela demi kebahagiaan kita. Mereka menyekolahkan kita agar kita menjadi orang yang pintar dan berguna bagi bangsa. Mereka mengorbankan demi kebahagiaan kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan demi kebahagiaan mereka? Tidak lain adalah bakti kita kepadanya. Sebagai anak, yang harus kita lakukan adalah selalu berbuat baik kepada keduanya. Jangan sekali-kali berkata atau membentak kepada keduanya. Dan yang paling penting, kita harus senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku dari waktu kecil. Dewan juri serta hadirin yang berbahagia, kesimpulannya dari dalam pidato di atas bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak untuk mencari keridhaan Allah, karena keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua kita. Demikian pidato singkat saya ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi anak yang soleh-solehah dan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, baik ketika masih hidup, terlebih ketika sudah meninggal kelak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam uraian pidato saya. Sebagai akibat pidato, saya persembahkan beberapa pantun. Gunung Salak, Gunung Kelabu, awan menutup Pulau Andalas. Hutang anak kepada ibu seumur hidup tiada terbalas. Ikan beranak berupa-rupa banyak dijual di Tanjung Balai. Hutang anak kepada ibu bapak seumur hidup tiada ternilai. Wassalam.